Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarram kepada para alim ulama yang insya Allah selalu kita tadini segala fatwa dan nasihat-nasihatnya. Yang kami hormati kepada Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang kami hormati kepada Ustadz Muhammad Hanafi yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Dan yang kami hormati seluruh jamaah kajian online pada siang hari ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, untayan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kelancaran kepada kita semua sehingga kita dapat bermuajaah bertatap muka dalam kajian online ini dalam nikmat iman, Islam, dan dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat kecintaan dan salam kerinduan lalu kita curahkan kehadirat baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat minaz zulumati ilan nur dan sebagai khatamul anbiya yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya akan bacakan susunan kajian online pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sosialisasi media dompet Duafa Hong Kong. Yang keempat, mauidhah hasanah dengan tema interaksi dengan Al-Hadis. Yang kelima, tanya jawab. Dan yang keenam, doa. Marilah acara yang pertama kita buka dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Yumiha Utami dari Majelis Taklim Bunloh. Kepada Ukti Yumiha Utami, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasul walizil qurba
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil Karim. Terima kasih kami sampaikan dan semoga dengan dibacakannya ayat-ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hong Kong. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe atau berlangganan YouTube Dompet Duafa Hong Kong News untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hong Kong. Terima kasih. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu Mauidhah Hasanah dengan materi interaksi dengan Al-Hadis yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hanafi. Kepada beliau dipersilahkan. Mohon maaf Ustadz, suaranya belum keluar. Alhamdulillah. Bismillah, sudah kedengaran suara saya? Tolong dipastikan dulu suara saya ada kedengaran atau belum, Ibu? Sudah, insya Allah sudah kedengaran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghafir lana zunubana. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, kakak-kakak yang Allah muliakan, semua yang menyaksikan dan mengikuti kegiatan kita sore ini, mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala
selalu berada dalam kebaikan, selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang ingin Allah berikan kebaikan di dalam diri dia, maka cara yang akan Allah lakukan adalah dengan memahamkan agama ini untuknya. Maka kesungguhan kita mempelajari agama Allah ini tidak lain tidak bukan karena kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba pilihan yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Berselawat kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tema kita sore ini adalah berinteraksi dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada pertemuan sebelum ini kita telah membahas tema tentang sejarah kodifikasi atau kompilasi hadis. Dan kita pada pertemuan sebelum ini telah membahas tentang bagaimana proses hadis bisa sampai kepada kita dan bagaimana kita mendeteksi hadis yang secara valid ya. Dan kita juga mempelajari tentang kualitas-kualitas hadis. Mengapa begitu penting bagi kita untuk mempelajari hadis ini? Karena kita sepakat dan ulama sepakat bahwa hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Maka setelah kita mempelajari Al-Quran, maka sumber berikut yang harus kita pelajari adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketidakpahaman kita terhadap hadis Nabi akan menyebabkan gagalnya kita memahami agama ini. Karena kita paham bahwa hadis Nabi itu adalah sumber. Artinya semua isi ajaran Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Bahkan hadis lebih rumit karena hadis ini jumlahnya lebih banyak dan tidak semua hadis itu mutawatir. Makna mutawatir itu sampai kepada kita yang diriwayatkan oleh jumlah orang yang banyak. Oleh karena itu perdebatan tentang hadis itu lebih banyak daripada perdebatan tentang Quran. Atau dalam bahasa lain, Al-Quran itu kalimatnya sampai kepada kita secara pasti dan tidak ada perdebatan tentang teks Al-Quran. Tetapi perdebatan tentang teks hadis itu sangat kencang sekali. Maka kita tidak heran nanti ibu-ibu mendengar ada orang mengatakan hadis ini sahih, lalu orang yang lain mengatakan hadis yang sama tadi hasan, ada yang mengatakan hadis itu dhaif. Berbeda kesimpulan ulama dalam satu hadis. Itu wajar. Tapi kalau Quran, itu tidak ada perdebatan tentang itu. Nah ini sudah kita singgung kemarin pada pertemuan sebelum ini. Hari ini fokus kita adalah bagaimana cara kita berinteraksi atau bermuamalah dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, sebelum kita sampai kepada itu, hal yang paling pertama dulu untuk kita garis bawahi adalah bahwa ada dua kewajiban bagi kita terhadap hadis Nabi. Apa yang dimaksud dengan hadis Nabi? Hadis Nabi adalah segala hal yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataannya, perbuatannya, pengakuannya, cerita orang tentang fisiknya, cerita orang tentang perbuatannya, sifatnya, itu merupakan hadis. Jadi makanya jumlah hadis itu banyak. Dan tidak semua hadis Nabi itu didengar atau dilihat oleh banyak orang. Karena tentu saja Nabi ini, dia jadi Nabi selama hampir 23 tahun. Selama hampir 23 tahun itu, Nabi tidak selamanya hidup bersama banyak orang. Maka kalau hadis-hadis Nabi ini nanti kita lihat, bisa kita klasifikasi untuk urusan-urusan ranjang, untuk urusan bagaimana bersuci, itu lebih banyak diriwayatkan oleh istri-istri Nabi. Nah, nanti kenapa? Karena yang paling paham bersama Nabi saat itu adalah istri-istrinya. Nanti sahabat lain tidak meriwayatkan itu. Misalkan,
Nah, cerita tentang bagaimana cara mandi wajibnya Nabi. Cara mandi wajibnya Nabi itu diriwayatkan banyak oleh istri Nabi. Karena yang melihat langsung, yang mengalami adalah istri Nabi. Tentu sahabat lain tidak mengalami, tidak melihat, karena ini urusan rumah, begitu ya. Nah, jadi tidak semua hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang. Ada yang melihat cuma satu orang, dan begitulah. Namun, kewajiban kita adalah, yang paling pertama, kewajiban kita sebagai Muslim adalah mempelajari hadis-hadis Nabi ini. Maka, bagaimana, apa yang harus kita pelajari? Kita berbeda dengan orang-orang yang hidup di zaman dulu, ya. Dan kemudian, umat Islam ini kan terkotak-kotak berdasarkan kemampuannya. Ada orang memang dari kecil belajar agama, ada orang mungkin sudah dewasa baru belajar agama. Tentu orang yang menekuni ilmu agama, dia sekolah pesantren, habis itu sekolah kuliah hanya di jurusan agama, tentu dia punya banyak peluang lebih besar untuk memahami agama ini. Dan tentu saja banyak disiplin ilmu yang dia kuasai. Adapun kita yang mungkin sudah dewasa baru berpikir bagaimana mendalami ilmu agama, tentu tak semua bisa kita kuasai. Ya, tentu tak semua bisa kita kuasai. Kenapa? Karena keterbatasan kita. Kita juga kerja, di samping itu kita juga harus belajar. Maka, namun meskipun demikian, di sela-sela kesibukan kita, tetap wajib bagi kita untuk mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja mungkin porsinya bagi kita yang bukan orang yang menekuni ilmu ini, ya cukuplah bagi kita mempelajari hadis lalu bagaimana syarahnya. Tak mesti sampai seluk-beluknya, ya. Karena ilmu hadis itu banyak. Ada ilmu tentang kronologi munculnya hadis, disebut dengan asbabul wurud. Ada ilmu tentang bagaimana mengetahui kualitas hadis. Kalau untuk kita tak perlulah sampai begitu betul. Kita cukup mempelajari hadis ini maksudnya apa, hadis ini maksudnya apa, hadis ini maksudnya apa. Cukup itu saja. Karena mungkin kita tidak dari kecil belajar masalah ilmu hadis ini. Namun tetap kewajiban mempelajari hadis ini tetap berlaku pada siapapun. Baik orang yang pelajar maupun tidak pelajar. Yang kedua, kewajiban kita sebagai seorang Muslim adalah karena kita wajib mengimani keberadaan Nabi Muhammad SAW yang merupakan salah satu rukun iman. Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada Rasul. Salah satu Rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka cara mengimani Rasulullah adalah meyakini semua yang dia sampaikan. Maka dengan kewajiban itu, kewajiban mengikuti semua yang dia sampaikan, maka maksudnya adalah bahwa semua kehidupan kita mesti bercermin kepada kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW dalam urusan apapun. Hanya saja ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Ada yang wajib diikuti, ada yang sunnah diikuti. Yang wajib misalkan bagaimana cara Rasulullah salat, maka wajib bagi kita mengikuti cara salatnya Rasulullah. Hanya saja ada yang perkara sunnah, misalkan bagaimana cara berpakaian Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah berinteraksi dengan orang. Namun meskipun demikian, secara umum, apa yang dialami, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, mesti menjadi gaya hidup bagi seorang Muslim. Nah, jadi dua kewajiban kita, mempelajari. Setelah kita mempelajari, kewajiban kita adalah mempelajari dan kemudian menjadikannya sebagai jalan hidup. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maaf ibu, ada gangguan sedikit. Saya online-nya pakai HP, jadi ada yang menelpon, harus dimatikan dulu. Nah, ibu-ibu, untuk menjadikan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai jalan hidup.
Maka kata kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah, maka ambillah, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, maka jauhilah. Nah, ini dalil bagi kita bahwa Rasulullah mesti menjadi idola dalam hidup kita dan mesti menjadi gaya hidup bagi kita, meskipun ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Baik, kita kembali kepada kajian kita. Setelah kita mempelajari tentang kewajiban ini, maka kita mengenal istilah taat. Ya, ibu-ibu mungkin sering dulu mendengar istilah taat. Ya, istilah taat itu maksudnya apa? Ya, kita sering menyebut orang ini taat, orang ini tidak taat. Ya, taat itu kalau terjemahkan bahasa kita maknanya patuh. Jadi patuh itu apa? Patuh itu adalah menjalankan hal apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, baik yang besar maupun yang kecil. Jadi hal yang besar misalkan apa? Hal yang besar misalkan sholat, puasa, zakat, haji, umrah. Yang kecil apa? Yang kecil banyak. Misalkan bagaimana minum, bagaimana cara Rasulullah, apa yang dibaca Rasulullah di saat menjelang tidur, apa yang dibaca Rasulullah saat yang masuk WC, gitu ya. Jadi baru kita disebut sebagai orang taat kalau semua gerak-gerik kita dalam 24 jam itu bernas. Saya ulangi ya. Baru kita disebut sebagai orang yang taat. Arti taat ini patuh kepada ajaran Islam jika 24 jam kegiatan kita itu bernas. Bernas itu artinya berdalil. Nah, coba ibu sekarang dicoba diulas kira-kira dari bangun tidur apa yang ibu lakukan. Misalkan saya bangun tidur jam segini. Ibu menentukan jam berapa bangun tidur itu berdalilkah atau tidak? Jangan-jangan masih belum berdalil, gitu ya. Atau kemudian ibu masuk ke WC. Masuk ke WC, cara ibu melangkah ke WC, apa yang ibu baca ketika di WC, ngapain saja saat di WC, sudah berdalilkah atau belum? Nah, sudah bernaskah atau berdalilkah atau belum? Di saat ibu mau memakai pakaian, di saat ibu mau keluar rumah, di saat ibu mau makan, semuanya ada caranya. Maka di antara kelebihan Islam itu adalah tidak ada satupun aktivitas seorang muslim melainkan sudah diatur tata caranya. Ini salah satu kelebihan ajaran Islam itu. Saya ulangi, salah satu kelebihan ajaran Islam itu adalah komplit. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua diatur oleh ajaran Islam, dan itu bisa kita temukan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi sebenarnya fungsi hadis itu apa? Fungsi hadis itu pertama adalah menjelaskan semua kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi orang tak mengerti hadis, bisa jadi dia tak mengerti isi Al-Quran. Kenapa? Karena Allah sendiri katakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa fungsi hadis itu adalah menjelaskan kandungan Al-Quran. Atau dalam bahasa lain, hadis Nabi untuk menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tak paham hadis, lebih tak paham lagi ayat Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah bahasanya Allah. Hadis adalah bahasa Nabi. Hadis itu bahasa Nabi sehingga lebih mudah untuk dipahami daripada ayat Al-Quran. Saya kalau ditanya oleh orang, boleh nggak belajar agama melalui Quran terjemah? Saya selalu melarang. Kenapa? Karena ayat Quran itu firman Allah, tak bisa dipahami dengan bahasa manusia. Perlu dijelaskan. Apa yang menjelaskan ayat Quran itu? Yang menjelaskan ayat Quran itu adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis Nabi itu berfungsi untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua. Yang pertama, fungsi hadis Nabi sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Saya ulangi, fungsi hadis Nabi yang pertama adalah sebagai sumber kedua ajaran Islam.
Al-Quran nomor 1, nomor 2-nya hadis. Al-Quran firman Allah, hadis adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi, fungsi Al-Quran adalah fungsi hadis adalah menjelaskan isi daripada Al-Quran. Yang ketiga, fungsi ketiga Al-Quran adalah menjadi jalan hidup bagi manusia, petunjuk jalan hidup yang benar. Artinya kalau orang, kata Rasulullah, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Kutinggalkan dua, kata Rasulullah, jika kalian berpegang kepada duanya takkan pernah kalian tersesat, yaitu Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis itu adalah pedoman hidup. Nah, jadi tiga ini adalah fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Pertama, menjadi sumber semua ajaran Islam. Yang kedua, menjadi penjelas bagi isi Al-Quran. Yang ketiga, menjadi pedoman jalan hidup bagi seorang Muslim. Nah, namun ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lebih luas lagi penjelasannya. Namun, kalau kita melihat atau kita perdalam lagi, hadis-hadis Nabi ini ataupun perbuatan-perbuatan dan perkataan Nabi itu ada pengkotak-kotakannya. Jadi jangan dipikir semua yang terjadi pada diri Rasulullah itu menjadi dalil yang wajib diikutinya. Ada pembagian-pembagiannya. Kalau kita lihat ada setidaknya empat pembagian daripada hadis-hadis itu atau perbuatan-perbuatan Nabi. Yang pertama ada yang disebut dengan Jaballi. Apa Jaballi itu? Jaballi itu adalah perbuatan Nabi Muhammad selaku manusia biasa tentang bagaimana cara duduknya, bagaimana cara berdirinya, bagaimana bentuk rumahnya, bagaimana bentuk piring makannya. Ini disebut dengan Jaballi. Ya. Jaballi itu saya ulangi, apa itu Jaballi? Jaballi adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah, hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah, tapi itu kaitannya dengan beliau sebagai manusia biasa. Jaballi ini tidak wajib diikuti. Saya ulangi, Jaballi ini tidak wajib diikuti dan bukan dalil bagi kita. Nah, yang kedua, paham tadi ya apa itu Jaballi ya? Yang kedua, ada namanya bayani. Apa yang dimaksud dengan bayani? Bayani itu maksudnya adalah perbuatan Rasulullah menjelaskan sesuatu. Nah, ketika Rasulullah menjelaskan sesuatu, itu wajib, itu baru disebut dengan dalil yang menjadi hujjah bagi kita, menjadi argumen bagi kita. Yang ketiga, ada namanya tatbiki. Tatbiki itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan sesuatu. Misalkan Rasulullah mempraktekkan bagaimana cara sholat, Rasulullah mempraktekkan bagaimana cara haji. Maka kalau Rasulullah mempraktekkan sesuatu, maka itu juga menjadi hujjah atau menjadi dalil bagi kita. Ketiga ya, pertama namanya Jaballi. Jaballi ini adalah perbuatan Rasulullah yang selaku dia manusia biasa. Misalkan Rasulullah bentuk rumahnya petak segi 4, itu enggak jadi dalil, enggak harus kita ikuti gitu ya. Yang kedua namanya bayani, yaitu Rasulullah menjelaskan sesuatu. Itu wajib kita ikuti. Itu dalil itu. Yang ketiga, Rasulullah mempraktekkan sesuatu. Nah, itu juga dalil bagi kita. Yang keempat, ada namanya khasa'is Muhammadiyah. Khasa'is Muhammadiyah itu apa? Khasa'is Muhammadiyah itu artinya adalah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang khusus hanya ada pada diri Rasulullah, tidak boleh pada diri kita. Jadi ada hal-hal yang khusus bagi Rasulullah. Saya contohkan misalkan khusus bagi Rasulullah itu kalau menikah boleh lebih dari 4. Itu namanya khusus, kekhususan Nabi. Artinya cuma Rasulullah saja yang boleh, umatnya tak boleh. Apa contoh lain? Rasulullah itu boleh puasa wisal.
Puasa wisal itu puasa berturut-turut tanpa berbuka. Hari ini puasa, besok puasa lagi. Itu juga disebut dengan khusus Nabi saja. Apalagi Rasulullah itu wajib salat witir, kita sunnah salat witir. Rasulullah itu wajib salat duha, kita sunnah hukumnya salat duha. Rasulullah itu wajib untuk berkurban, kita sunnah untuk berkurban. Rasulullah itu tak boleh menerima zakat, kita boleh menerima zakat. Jadi memang ada hal-hal khusus istimewanya Rasulullah. Hal-hal yang sifatnya istimewa ini bukan dalil. Bahkan ada yang haram untuk diikuti. Contohnya apa tadi? Contohnya Rasulullah itu boleh beristri lebih daripada 4. Yaitu cuma khusus Rasulullah. Adapun orang biasa haram untuk mengikutinya. Nah ini perlu kita ketahui ini. Supaya kita jangan membabi buta. Sehingga kita dikit-dikit langsung saja ya ini wajib diikuti. Jadi membaca hadis Nabi itu hati-hati ini kategorinya apa. Perlu kita untuk mengklasifikasinya. Nah, maka di dalam berinteraksi dengan hadis, ibu-ibu sekalian yang sudah makin cerdas, yang karena sudah sering mengaji ini, maka sudah mulai membuka mata tentang istilah-istilah hadis. Jadi sudah mulai memikirkan tentang kualitas-kualitas hadis. Kalau dulu kita asalkan terima, share langsung ke kawan-kawan, ke grup-grup, ya, itu nggak boleh sebenarnya. Itu biasa itu kadang di grup-grup itu ada orang men-share hadis-hadis Nabi, tapi sumbernya kita nggak tahu. Kualitasnya juga kita tidak tahu. Itu bisa menyebabkan kita terjerumus menyesatkan orang dan tentunya dosanya besar bagi kita. Maka ketika kita mendapatkan satu hadis, maka yang perlu kita pastikan adalah pertama tentang kualitas hadis. Yang perlu kita perhatikan adalah tentang kualitas hadis. Kualitas hadis itu sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelum ini. Kualitas hadis itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Nah, jadi ketika kita mendapatkan satu hadis, maka perlu kita untuk memastikan kualitas hadis itu apa. Nah, kan biasa kita kadang dapat hadis, ya, lalu hadis ini di-share ke grup-grup WA dan segala macam. Maka perlu kita memastikan itu hadis itu kualitasnya apa. Apakah hadis itu sahih? Apakah hadis itu hasan? Apakah hadis itu dhaif? Apakah hadis itu palsu? Klasifikasinya bagaimana? Pertama, jika hadis itu sahih, maka hadis itu boleh digunakan untuk urusan akidah. Catat nanti ya, diingat ini ya. Jika hadis itu kualitasnya sahih, baru boleh digunakan untuk urusan akidah, boleh digunakan untuk urusan hukum hakam, halal haram dan segala macam, boleh digunakan untuk urusan akhlak, dan boleh juga digunakan untuk urusan penyemangat ibadah. Kalau hadisnya sahih. Nah, yang kedua, jika hadisnya hasan, ini mana hadis sahih, mana hadis hasan tak saya ulang lagi karena pertemuan sebelum ini sudah saya jelaskan. Jika hadisnya hasan, itu juga sama seperti hadis sahih penggunaannya, cuman kalau berbenturan dengan hadis sahih, didahulukan hadis sahih. Yang ketiga, jika hadis itu dhaif, nah ini banyak perdebatan ulama di sini. Jika hadis itu dhaif, maka hadis dhaif hanya boleh digunakan untuk akhlak dan boleh digunakan untuk fadilah amal, penyemangat ibadah. Hadis dhaif tidak boleh untuk urusan akidah, tidak boleh untuk urusan hukum hakam, menentukan halal haram, menentukan cara ibadah, pakai hadis dhaif itu tidak boleh. Yang keempat, ada hadis palsu. Hadis palsu untuk apapun tidak boleh. Nah, jadi maksud saya apa? Ibu ketika mendapatkan sebuah hadis, maka yang perlu ibu pastikan pertama adalah kualitas hadis itu apa. Ada orang share hadis di grup. Nah, lalu dia berbicara tentang akidah. Dalil
urusan akidah wajib hadis sahih. Nah, jadi kalau seandainya ibu dapat hadis di grup segala macam, maka pastikan itu dulu supaya jangan lagi kebiasaan-kebiasaan lama dipakai. Ada orang share hadis, langsung kita share-share kepada kawan-kawan. Nggak tahu kualitas hadisnya apa. Jangan-jangan orang itu berbohong, ikut pula kita menyebarkan hadis. Karena hadis ini sumber ajaran, maka tidak boleh sembarangan, ada ilmunya, ada ketentuan-ketentuannya dia boleh digunakan. Jadi begitu. Nah, itu sudah saya sampaikan apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa hadis sahih pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang begini. Kita sepakat bahwa kita harus menjadikan hadis itu sebagai sumber kedua ajaran agama kita. Artinya kalau kita ingin beragama dengan baik, maka kita pastikan bahwa sumbernya adalah ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun sekarang statusnya kita ini kan bukan orang yang alim. Maaf, saya berpandangan ibu-ibu kan kerja di sana, maka belajar pun sambil-sambilan. Maka sebagai orang yang bukan penekun agama, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah belajar dengan orang. Tetapi belajar dengan orang pun harus dipastikan bahwa dia memiliki kecakapan untuk menjelaskan hadis. Nah, bolehkah ibu belajar sendiri hadis Nabi SAW dengan membeli buku hadis? Syaratnya jangan beli hadis yang matan. Hadis matan itu hadis tok, tidak ada penjelasan. Orang yang bukan pelajar ingin membaca hadis melalui buku, harus membaca buku-buku yang hadisnya sudah dijelaskan. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis itu, dia fungsinya beda-beda. Ada hadis itu nanti dia sudah dinasah atau sudah direvisi melalui hadis yang lain. Ada hadis itu pemahamannya harus mendalam segala macam. Karena kedangkalan kita dalam memahami itu, maka wajib bagi kita jika ingin baca kitab-kitab hadis, bacalah kitab-kitab hadis yang bersyarah. Maksud bersyarah itu udah ada penjelasan dalam hadis itu. Termasuk ayat Quran. Ibu yang bukan pelajar tidak boleh baca Quran terjemahan saja. Harus baca tafsir yang sudah diterjemahkan. Kalau seandainya ibu baca Quran terjemah saja, tidak ada penjelasannya di situ, dikhawatirkan ibu-ibu liar dalam menerjemahkannya, maka sebagaimana yang kita lihat, muncullah teroris, muncullah orang-orang yang tekstualis, yang memahami agama ini, sempit isi kepalanya memahami agama ini. Maka baca syarah untuk hadis, kalau Al-Quran baca tafsirnya, habisilah uang kita untuk beli syarah-syarah hadis, yang ada penjelasan-penjelasannya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Jadi hadis itu bukan seperti bacaan biasa. Oleh karena itu tak sembarang orang boleh berfatwa menggunakan hadis. Harus orang yang betul-betul belajar dan memahami seluk-beluk hadis. Jika ada orang belajar hadis otodidak, maka dikhawatirkan dia akan mengarang-arang penjelasan hadis. Coba kita lihat nanti ibu yang dimuliakan Allah, justru kalau kita lihat hadis itu ada yang bertentangan secara teks. Ada hadis itu malah bertentangan secara teks. Bagaimana cara kita memahaminya? Kalau kita tak pandai memahaminya, ya maka jangan kita yang memahaminya. Lihat penjelasan ulama. Maka kalau seandainya hadis itu bertentangan, bagaimana? Ada metodenya. Metodenya bagaimana menyimpulkan hadis dari dua teks yang berbeda, lalu memahami mana hadis yang lebih kuat, mana yang tidak kuat. Setelah kita paham itu, baru boleh kita menggunakan hadis itu, tidak menggunakan hadis itu. Jadi intinya apa dalam ceramah kita ini? Pertama, yang perlu ibu garis bawahi adalah kualitas manusia itu berbeda dalam memahami hadis. Ada orang yang mungkin pelajar, dari kecil dia belajar, semua ilmu-ilmu tentang hadis dia pelajari. Maka beban dia banyak. Dia harus pelajari ilmu-ilmunya. Adapun kita yang mungkin udah dewasa, udah kerja, baru ingin belajar, maka cukup bagi kita mendengarkan penjelasan-penjelasan dari seorang guru. Nah, cukup bagi kita
baca hadis lalu dengarkan syarahnya. Baca hadis lalu dengarkan syarahnya. Dan tidak boleh kita memahami hadis ini. Yang kedua, ingin saya simpulkan dari penjelasan saya ini adalah kurangi kebiasaan kita men-share hadis secara sembarangan. Terkhusus hadis-hadis yang belum ada keterangannya, sumbernya dari mana, dan penjelasannya apa, dan yang menjelaskan siapa. Itu tanggung jawabnya kita kepada Allah nanti. Maka kalau dapat hadis belum di-share, pastikan dulu dia sumbernya dari mana, siapa yang menjelaskannya, dan penjelasannya apa. Udah jelas terang, baru kita bagi-bagikan ke orang lain. Kalau tidak ternyata salah, maka kita bisa terlibat menanggung dosa itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah pengantar bagaimana cara kita berinteraksi dengan hadis. Silakan kita perdalam pembahasan ini dalam diskusi. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Ibu Yusri. Halo Ustaz. Silakan Ibu. Sesi tanya jawab atau gimana Ustaz? Saya ikut saja gimana bagusnya. Tanya jawab, kita tanya jawab boleh. Oh, karena waktunya masih panjang Ustaz, nanti sampai jam kalau di sana nanti sampai jam 3 gitu Ustaz. Ya sebaiknya kita perbanyak di diskusi Bu, baik berkaitan masalah yang berkait maupun masalah lain, apalagi ini menjelang puasa. Biar banyak waktu untuk diskusi. Oke. Baik, bisa untuk dilanjutkan sesi tanya jawab saja nggih untuk saat ini karena waktunya masih panjang. Nah, silakan Sila yang ingin bertanya. Kalau ada yang lain biarin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Maaf Ustadz, mau bertanya nggih tentang hadis utlubul ilma walau bisin. Ini kan hadis meriwayatkan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Namun dalam hadis ini kan meriwayatkan dalam mencari ilmu di bidang umum. Kalau nggak salah supaya bisa belajar dalam pembuatan kendi, pembuatan kertas, dan juga pembuatan kain atau tekstil. Nah, namun dalam beberapa kali pertemuan saya pernah mendengarkan seseorang menyampaikan hadis ini lebih disampaikan cenderung ke ilmu agama. Itu bagaimana menurut pendapat Ustadz? Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan yang pertama, hadis ini populer di tengah masyarakat kita, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Pertama, kualitas hadis ini memang diperdebatkan. Paling kuat, ulama mengatakan hadis ini kualitasnya dhaif. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini kualitasnya di bawah itu lagi, yaitu hadis yang palsu. Tapi baiklah, kita katakan derajatnya sampai ke hadis dhaif. Tadi sudah saya katakan bahwa hadis dhaif bisa kita pakai untuk penyemangat-penyemangat seperti penyemangat ibadah, termasuk penyemangat di dalam belajar, Ibu ya. Nah, sekarang yang pertama dari segi kualitas hadis. Sekarang kita ingin lihat penjelasan daripada hadis. Dalam kaidah ilmu hadis, sesuatu yang tidak dikhususkan, maka dia tidak boleh dikhususkan. Apa yang dimaksud dengan dikhususkan di situ? Tidak ada kekhususan di situ belajar ilmu tertentu. Nah, jadi makna hadis ini tidak boleh dibatasi hanya untuk urusan-urusan belajar ilmu agama saja. Yang kedua, di dalam Islam
memang ada ilmu yang sifatnya fardu ain dipelajari, ada juga ilmu yang bersifatnya fardu kifayah untuk dipelajari. Yang fardu ain itu apa? Misalkan ibu belajar bagaimana cara mandi wajib, ibu belajar bagaimana cara sholat, ibu belajar bagaimana cara bersuci. Maka ilmu-ilmu seperti ini fardu ain karena tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Semua kita wajib mempelajarinya. Yang kedua, ada ilmu yang disebut dengan ilmu wajib kifayah. Ilmu wajib kifayah ini artinya sebagian orang saja mempelajarinya, gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau tidak ada yang mempelajarinya, semua jadi ikut berdosa. Ilmu apa itu? Ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Apa ilmu-ilmu yang dibutuhkan banyak orang? Ilmu kedokteran, ya ilmu tentang bagaimana ekonomi, ilmu bagaimana bernegara, ilmu-ilmu untuk mewujudkan kemaslahatan banyak orang. Jadi apakah ilmu matematik, ilmu IPA, ilmu sains, ilmu kedokteran wajib nak mempelajarinya? Itu juga wajib untuk dipelajari. Hanya saja hukumnya tak sampai fardu ain. Dia hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak ada dikotomi dalam Islam itu, tidak ada dikotomi disiplin ilmu. Semua ilmu itu bagus untuk dipelajari, kecuali ilmu-ilmu yang mendatangkan kemudaratan. Ilmu hitam misalkan, dia mendatangkan kemudaratan. Ilmu yang dapat menyebabkan kerusakan banyak orang, misalkan ilmu bagaimana membuat minuman keras. Tapi kalau ilmu-ilmu yang dibutuhkan banyak orang, itu malah hukumnya wajib untuk dipelajari. Jadi ilmu itu hanya saja memang ada keutamaan belajar ilmu agama. Kenapa ada keutamaannya? Karena memang di situ ada kebutuhan mendesak untuk dipelajari. Ilmu agama itu seperti ibu belajar sholat, itu mendesak untuk ibu pelajari. Oleh karena itu mempelajarinya lebih besar pahalanya, karena memang akan ibu pakai sehari-hari. Tapi kalau ilmu umum yang manfaatnya juga banyak, seperti dokter, seperti ilmu fisika, itu juga mengalirkan pahala yang banyak. Jadi, kalaupun kita katakan hadis itu dhaif dan mau kita pakai hadis itu, maka tidak boleh dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu sains. Hanya saja ada yang fardu ain dipelajari, ada yang fardu kifayah untuk dipelajari. Itu dia Bu penjelasannya. Baik Ustadz, terima kasih. Barakallah. Sama-sama Ibu. Silakan yang mau bertanya lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arini, saya mau tanya mengenai tentang hadis dhaif. Di sini apakah hadis tersebut apakah bersifat lemah dan apakah boleh diamalkan, Ustadz? Atau lebih mengutamakan hadis sahih dan hadis hasan? Terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi sudah saya jelaskan tentang macam-macam kualitas hadis, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Ada yang membaginya cuma 3, sahih, hasan, dhaif. Pertama, yang paling diperdebatkan itu adalah hadis dhaif. Yang kedua, perlu kita pahami dhaif terbagi menjadi 2. Ada dhaif, ada yang dhaif jiddan. Dhaif jiddan itu artinya lemah sekali. Hadis yang lemah sekali bisa masuk kepada hadis palsu. Hadis palsu dalam urusan apapun tidak boleh digunakan. Urusan apapun itu tidak boleh digunakan hadis palsu. Menyebarkannya pun haram bagi kita menyebarkan hadis palsu itu. Adapun hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan syarat. 1, dia tidak urusan akidah. Urusan akidah itu apa? Tentang Allah, tentang malaikat, tentang kapan hari kiamat, bagaimana keadaan alam kubur, tentang susana surga dan neraka. Tidak boleh pakai hadis dhaif. Bolehnya cuma pakai hadis sahih dan hadis hasan. Nah, yang kedua yang pertama itu ya, hadis dhaif hanya digunakan untuk fadilah amal. Fadilah amal itu artinya untuk penyemangat ibadah, untuk akhlak, ya.
Yang kedua, hadis dhaif, syarat keduanya adalah tidak bertentangan dengan hadis sahih dan hadis hasan. Jika bertentangan, hadis dhaif ini otomatis gugur, tak dipakai. Wajib bagi kita mendahulukan hadis yang kualitasnya sahih dan kualitasnya hasan. Nah, itu dia syarat daripada penggunaan hadis dhaif. Ya, hadis dhaif itu selama dia jangan palsu ya. Kalau dia palsu memang udah haram sama sekali. Tapi kalau cuma dhaif, maka syaratnya itu dia. Hanya digunakan untuk fadilah amal dan tidak bertentangan dengan hadis sahih dan hadis hasan. Jadi masalah akidah dan hukum hakam itu apa? Misalkan menentukan haram, tak boleh pakai hadis dhaif. Menentukan halal haram, menentukan sah atau tidak sah, itu hanya boleh menggunakan hadis sahih dan hadis hasan. Nah, begitu dia syarat penggunaan daripada hadis dhaif. Bisa dipahami, Bu ya? Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Silakan jika ada yang diskusi. Silakan yang ingin bertanya Ustaz. Baik, berkaitan masalah ini, masalah lain juga silakan. Jika ada, kalau tidak ada tak apa-apa. Assalamualaikum Ustadz. Silakan ya Bu. Oke, mau tanya lagi. Ini kan mau menjelang puasa Ramadan. Baik. Nah, ketika kita habis wudhu itu biasanya kan di telinga agak basah ya rasanya. Sedangkan kita dalam berpuasa kan dilarang memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh kita. Itu solusinya bagaimana Ustadz? Karena sangat terganggu dengan air yang ada di dalam telinga tadi tersebut. Terima kasih Lubang yang Ustadz. tak boleh dimasukkan adalah rongga yang menyampaikan ke tenggorokan. Seperti lubang mulut, lubang hidung. Adapun lubang mata dan lubang telinga itu tidak menyampaikan ke tenggorokan, maka tidak membatalkan puasa. Oh, tapi maaf nggih Ustadz, kemarin kan ada yang saya juga tanya ke Ustadz yang lain itu supaya telinga hanya bisa disentuh dengan ujung jari saja, tidak boleh menggunakan dengan cotton bud. Itu bagaimana menurut pendapat Ustadz itu yang Wallahu a'lam bishawab. Yang membatalkan puasa pertama segala yang masuk ke rongga mulut, rongga tenggorokan. Airkah itu, minum makanankah itu. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah membatalkan puasa berhubungan kelamin suami istri. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah muntah secara sengaja. Yang keempat yang membatalkan puasa adalah murtad daripada Islam. Selebihnya tidak ada yang membatalkan puasa. Termasuk mengobati mata pakai tetes mata tidak membatali puasa. Mengkorek telinga juga tidak membatali puasa. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada tambahan dari teman Ustadz, untuk yang lagi suntik vaksin itu bagaimana Ustadz? Suntik itu ada dua macam. Ada satu suntik yang fungsinya seperti makanan. Ya misalkan infus atau suntik vitamin, maka suntik seperti itu membatalkan puasa. Adapun suntik yang tidak berfungsi seperti makanan, tidak menambah tenaga, tidak menambah energi, maka dia tidak membatalkan puasa karena tidak dimasuki melalui rongga. Vaksin bagaimana? Vaksin saya nggak tahu karena saya belum divaksin, jadi saya nggak tahu fungsinya apa. Yang saya dengar vaksin itu ada efeknya. Efeknya dapat membuat badan menjadi perut jadi lapar. Efeknya bisa membuat tubuh menjadi lemas. Kalau dia memang berfungsi begitu, maka makruh hukumnya bervaksin di siang Ramadan. Jika efeknya dapat melemahkan badan. Sama seperti berbekam di siang Ramadan. Berbekam itu makruh. Kenapa makruh? Karena gara-gara bekam dapat menyebabkan orang bertubuhnya jadi lemah. Kalau tubuhnya lemah, lemas dia, bisa jadi dia batalkan puasanya sehingga dia dilarang. Begitu juga dengan suntik. Jadi suntik itu hukumnya
mengikut kepada efek daripada suntikan itu. Itu Bu. Baik Ustadz, terima kasih penjelasannya. Barakallah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Maaf agak berisik Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau seorang laki kan surganya di tempat ibunya ya, seorang Gimana, Bu? istri surganya di tempat suami. Terus surga suami kan di tempat ibunya. Terus surga istri di tempat suami, ridho suami kan ridhonya Allah. Nah, cara seorang istri supaya berbakti sama orang tua dia, itu gimana? Saya pernah baca buku, secara katanya kalau perempuan dengan cara husna dan ihsan. Maksudnya apa Pak Ustadz? Saya nggak paham. Baik, makasih Bu. Makasih Pak Ustadz. Pertama, saya baru dengar kata-kata surga suami di ibunya, surga istri di suaminya. Mungkin maksudnya begini, Bu. Mungkin maksudnya bagi seorang istri punya kesempatan masuk surga karena dia melayani suaminya. Dan memang ada hadisnya, Rasulullah mengatakan ada 4 syarat membuat seorang perempuan mudah masuk surga. Di antaranya adalah menghormati suaminya. Kemudian untuk orang tua, anak laki-laki maupun anak perempuan itu punya kewajiban yang sama untuk berbakti sama orang tuanya. Jadi tidak terbatas hanya kepada suami saja. Jadi perkataan yang Ibu dengar tadi itu perlu dicari lagi sumbernya, karena saya sendiri belum pernah mendengar bahwa khusus suami punya surga pada ibunya, sedangkan istri hanya punya surga kepada suaminya. Karena yang saya tahu, baik seorang istri maupun suami, dia punya tanggung jawab yang sama kepada orang tuanya, dan kedua-duanya punya kesempatan masuk surga karena orang tuanya. Nah, jadi hanya saja memang caranya beda. Seorang laki-laki ya dia tentu kena banyak uangnya, dia kasih orang tuanya. Seorang perempuan mungkin melayani orang tuanya di hari tuanya. Caranya beda. Jadi yang Ibu sebut tadi itu mungkin sumbernya perlu dicari lagi, karena itu saya belum pernah mendengar ungkapan-ungkapan itu. Arti intinya begini, masuk surga karena orang tua, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dua-duanya kesempatannya sama. Bisakah istri masuk surga karena melayani suaminya? Bisa, ada hadisnya. Bisakah seorang suami masuk surga karena istrinya? Ada juga dalilnya. Dia urus istrinya dengan baik, dengan tanggung jawab dan segala macam. Jadi tidak ada pengkhususan itu Ibu ya. Saya belum pernah mendengar itu. Jadi mungkin nanti ilmu saya mungkin belum sampai ke situ, tapi memang pengkhususan itu memang tidak ada. Artinya baik seorang istri maupun seorang suami, dua-duanya punya kewajiban melayani, berbakti orang tuanya. Dan ketika dua-duanya berbakti sama orang tuanya masing-masing, maka dua-duanya punya kesempatan sama masuk surga. Justru seorang istri yang hanya melayani suaminya tapi tak melayani orang tuanya, mimpi dia juga tak akan bisa masuk surga. Nah, jadi ada kewajiban yang, jadi kewajibannya itu beda-beda, Ibu. Seorang istri punya kewajiban ke orang tua dan suami. Seorang suami punya kewajiban juga kepada orang tua dan istri. Dua-duanya punya tanggung jawab. Bukan dikotak-kotakkan, tidak. Nah, jadi semuanya sama itu. Bu ya. Itu jawaban saya yang bisa saya jawab, Ibu. Silakan yang ingin bertanya kembali, karena waktunya masih panjang. Tapi biasanya enggak nyampe.
Gimana Ibu? Masih ada? Kalau tidak ada kita sudahi.